Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami ya, SS Malang. Kita akan membahas hari ini untuk soal bahasa Inggris X4 ya. Oke, bisa langsung kita bahas aja untuk soalnya. Nomor 1, her father doesn't approve of her blah 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 to Europe in order to continue her master degree in Harvard. Her blah blah blah. Nah, di sini ada possessive. Nah, di sini dia harus diikuti oleh Jared atau oleh non, gitu ya. Jadi kalau ada her, my, your dan seterusnya, dia diikuti oleh non atau Jared. Di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang D, yaitu going. Oke. Nomor 2, the handsome Korean judge Mr. Ken decided itu wajib diikuti oleh decided to infinitive. Ini wajib ya, karena ini mutlak ya. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi B, to be you. Oke. Kemudian nomor 3, the army has proved bla bla bla. Proof di sini adalah linking verb. Linking verb itu harus diikuti oleh adjektif. Jadi jawaban adjektifnya itu ada di opsi yang A, yaitu ineffective. Ini adalah adjektifnya. Oke, kemudian untuk nomor 4, Pittsburgh has reduced its smoke by requiring more complete oxidation of coal in cars and bla 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 cities. Fokusnya ada di cities. Ini ya. Ini adalah noun-nya. Dan di sini ada S-nya, berarti dia adalah jamak. Jadi kalau ada non jamak seperti ini, dia hanya bisa diikuti oleh satu, yaitu other cities, gitu ya. Atau the other juga bisa kalau spesifik gitu. Nah, ini jawabannya yang tepat ada di opsi B. Nomor 5, the graduate assistant inform us that the first examination is bla 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 then. Fokusnya ada di is then. Nah, ini. Kalau ada pembanding then, berarti kita pakai yang ada lebihnya gitu ya. Jadi jawabannya ada di opsi C, yaitu pakai more. Gitu ya. More difficult than. Ini nomor 4 tadi jawabannya ada di B ya. Ada. Seperti itu. Oke, next kita lanjut untuk nomor 6 ya. Nomor 6 di sana, our mathematics teacher Susan loves travels in the beach and bla 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 I. Nah, itu namanya ada soal analytical. Dimana kalau analytical itu ada dua kalimat yang hanya berbeda subjek ya. Kita pakai rumusnya bisa so auxiliary subject atau subject auxiliary to. Itu ya. Nah, di sini jawabannya pilihannya cuma ada so ya, dari A sampai D. Jadi so auxiliary subject itu ada di opsi C ya. So do I subjeknya. Oke, kemudian untuk nomor 7, Damon as well as his father, koma bla 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 going. Damon ini subjek tunggal. Koma titik-titik koma namanya apa? Titik ini tidak mempengaruhi sama sekali karena dia subjeknya tunggal. Berarti kita pilih jawabannya langsung aja ada di is. Damon itu subjek tunggal, is going, gitu ya. Kemudian nomor 8, the first daughter of Mr. Smith, Catherine, will be tending, will be positive, tending ya. Kemudian jadi titik, ini kalimat tanya, itu namanya question tag. Question tag itu kalau dia positif, di sini dirubah jadi negatif, gitu saja ya. Jadi negatifnya untuk will itu ada di opsi B, yaitu one, she, seperti itu. Oke, kemudian nomor 9, by the time Professor Bella finished explaining about inflation, one of her students bla 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 question, gitu ya. Karena di sini ada by the time itu kata hubung atau menjadi, di sini ada verb 2. Jadi yang dihubungkan oleh by the time itu kalau ada verb 2 berarti pasangannya harus had verb 3 atau bentuknya harus past perfect. Past perfect di sini ada di opsi yang C ya. Oke, opsi C itu had asked. Kemudian nomor 10,
10, bla bla bla, the roadbook, the police allow us. Nah, dari situ aja. Roadbook itu ada noun di sini ya, bukan subject verb, bukan clause itu. Nah, kemudian di sini ada the police allow us. Ini jelas bertentangan, walaupun ditutup gitu ya, di blok gitu, tapi polisi mengizinkan. Jadi kita cari makna walaupun atau meskipun. Jadi jawaban yang tepat di sana bisa diisikan oleh C atau D ya. Tapi karena although itu harus diikuti oleh glosa ya. Kalau kita ngomong although itu harus diikuti oleh subjek dan verb. Tapi kalau in spite of atau despite ini diikuti oleh noun seperti itu. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya bisa in spite of atau despite, sama aja ya. Tapi pilihannya di sana ada cuma satu, yaitu D, in spite of. Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita ke tipe soal error recognition ya. Jadi kita langsung ke nomor 11. Di situ kita diminta untuk mencari mana yang tidak sesuai dengan gramatika yang benar, standar bahasa Inggris yang benar. Nah, di situ kita langsung fokus di sini kata-katanya call off. Di situ seharusnya call on ya, bukan call on, bukan call off, karena di situ konteksnya adalah memanggil. Maka yang benar adalah jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, langsung kita beralih ke nomor berikutnya. Nomor 12, di situ kata kuncinya adalah wonderful memories in the Italian restaurant, yang merupakan noun phrase atau frasa kata benda. Kalau misalkan di sini ada kata benda, maka di sini bukan so tetapi such. Karena so selalu diikuti dengan kata sifat atau frase kata sifat. Sedangkan di sini adalah frase kata benda, sehingga opsi yang paling tepat adalah such. Itu opsi apa ya? OB. Nomor 13 ya. Di situ kata kuncinya adalah five speeds, yang merupakan compound adjective. Compound adjective tidak dibentuk dari kata sifat langsung, tetapi dari kumpulan kata benda atau kata kerja yang dirubah menjadi kata sifat. Nah, cara merubahnya rule pertama itu harus diberi tanda strip. Oke, yang kedua, walaupun jumlahnya banyak dalam bentuk jamak, plural, lebih dari satu, dalam compound adjective kita tidak mengenal yang namanya tambahan s atau es. Oke, sedangkan di situ five speeds ada s-nya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah five speeds atau opsi C. Oke, jelas ya. Kemudian kita beralih ke nomor berikutnya, nomor 14. Di situ kita diminta untuk mengurutkan kata adjektif, banyak kata adjektif sesuai dengan gramatika bahasa Inggris yang benar. Yang benar sesuai dengan gramatika bahasa Inggris adalah kita harus mendahulukan engine-nya dulu, kemudian baru bentuknya. Ini nomor 1 ya, kemudian bentuknya, kemudian materialnya, sehingga urutan yang benar adalah ancient, round, wooden, table. Meja kayu yang berbentuk bulat yang sudah kuno, kalau misalnya kita praktekkan dalam bahasa Indonesia, sehingga opsi yang paling benar adalah D. Kemudian nomor 15, di situ kuncinya adalah, langsung perhatikan di sini recent fenomena. Di sini sudah jelas ya, ada artikel e yang menunjukkan bentuk tunggal, sehingga kata benda yang mengikuti e juga harus dalam bentuk
tunggal. Sedangkan di sini fenomena merupakan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya dari fenomena adalah fenomena. Gini ya, harus diingat bahwa fenomena adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah fenomena. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 16. Di situ bisa kita identifikasi ya data ini di situ, sehingga kita diminta untuk mencari bentuk dari kata pasif. Kata pasif by didahului oleh kata pasif. Nah, rumus dari kata pasif adalah B plus verb 3. Di sini B-nya sudah ada. Nah, ini verb-nya harus dalam bentuk verb 3, bentuk ketiga. Sedangkan ini masih dalam bentuk 1, sehingga harus dirubah menjadi consider untuk menjadikan dia sebagai verb 3. Oke, maka jawaban yang paling benar sesuai dengan rumus ini adalah bisa kita ketahui ya bahwa jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kemudian kita beralih ke nomor berikutnya. Di situ konteksnya was going to Japan. Was going merupakan kata kerja aktif. Atau dalam kata lain dia sedang melakukan pekerjaan aktif, pergi ke Jepang. Sehingga di sini kita diminta untuk mencari pronoun yang subjek, yang bentuknya subjek, sehingga yang tepat adalah he, subjek pronoun. Sedangkan di situ him tidak tepat karena ini merupakan pronoun sebagai objek. Oke, maka ini salah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, kemudian kita beralih lagi ke nomor selanjutnya 18 ya, itu several. Kita diminta untuk mencari subject and verb agreement. Oke, karena di sini subjeknya several here is ditandai dengan quantifier several beberapa, kemudian ditegaskan lagi dengan theories menggunakan es yang menunjukkan bahwa itu merupakan kata benda jamak, maka seharusnya di sini bukan has tetapi have yang merupakan pasangan dari kata benda jamak. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi C lagi. Kemudian kita lanjut ke nomor 19, the printing document. Di situ konteksnya sebenarnya adalah dokumen yang sudah terprint. Oke, dokumen yang telah terprint dalam bentuk print. Sedangkan di sini printing menunjukkan bahwa ini merupakan present participle, menunjukkan sesuatu yang aktif, sehingga ini harus dirubah menjadi print. Yang maksudnya adalah dokumen dalam bentuk print yang sudah terprint. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Oke. Kemudian terakhir nomor 20, di situ ada no sooner. Ingat, no sooner menandakan bahwa ini merupakan tipe soal inversi. Nah, pola kalimat inversi selalu setelah no sooner selalu auxiliary plus subject plus verb. Nah, ini set sudah sesuai ya verb. Nah, head sama Susan ini ketukar. Seharusnya sesuai dengan ini ya pola kalimat ini, maka head seharusnya ada di sini dengan Susan ada di sini. Jadi mereka ketukar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke? Well, kita kembali lagi untuk sesi kali ini. Kita akan melanjutkan ke bagian reading untuk X4 ya. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk reading intinya adalah yang pertama kalian lakukan dahulu adalah jangan membaca teksnya, tapi yang kalian baca adalah pertanyaannya. Karena untuk mempersingkat waktu supaya kalian tidak terlalu wasting time lama ya. Oke, nomor 21. Oke, maaf. Oke, nomor 21. Kita langsung lihat. Yang ditanyakan adalah main idea of the text. Kalau yang ditanyakan adalah main idea of the text, berarti itu secara keseluruhan. Tinggal kalian cari aja yang dibahas di teks di paragraf 1 dan kedua itu apa sih? Nah, oke, kalau kita baca ya, maka teks itu keseluruhannya dari paragraf 1 dan 2 membicarakan tentang hurricanes. Berarti di situ
membicarakan tentang hurricanes ya, yang mana berarti dia di opsi delta seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Yang ditanyakan adalah yang dimaksud they di baris kedua refers to siapa? Oke, karena di situ ada only rarely will they occur. Berarti kan mereka yang dimaksud di situ adalah si, nah ini tadi hurricanes-nya tadi masih sama ya. Berarti di situ jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, kemudian di soal nomor 23. Nah, hati-hati ya. The following statements are correct except. Nah, clue-nya ada di except ya. Kecuali yang ditanyakan berarti adalah yang salah. Nah, di antara opsi itu yang pernyataannya salah. Nah, itu kalian perhatikan di paragraf pertama ya, yaitu tentang peak atau puncak terjadinya hurricane. Ya, di paragraf pertama itu kan disebutkan bahwa peak-nya itu at September. Sedangkan kalau di teks, di opsi jawabannya itu di opsi yang Bravo. Itu disebutkan Februari. Berarti otomatis di situ bertentangan ya atau salah seperti itu. Sorry in ya, karena dia bulan, jadi kita pakai preposisi. Well, nomor 24 sekarang. Yang ditanyakan adalah which one is not mentioned, yang tidak dibahas sama sekali di teks. Nah, itu adalah tentang, nah, berarti itu masih sama ya, clue-nya ada di paragraf pertama, masih tentang itu tadi ya, hurricane-nya itu terjadi kalau di teks itu disebutkan di North Atlantic. Tapi kalau yang delta itu, nah, disebutkan tentang terjadinya malah di South Atlantic. Nah, ini kan dia nggak ada ya, jadi otomatis dia yang salah di opsi yang delta seperti itu, karena dia yang tidak dijelaskan dalam teks tersebut. Next, nomor 25. Oke, the word peak. Oke, peak itu kan berarti dia puncak atau di atas ya, berarti kan dia posisinya yang paling atas tuh ya. Kalau yang ditanyakan adalah can be replaced, berarti itu sama dengan sinonim atau persamaan kata. Maka persamaan kata di antara opsi itu yang sama dengan peak adalah top ya. Jadi di situ opsinya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua ya. Di situ nah nih 26 yang ditanyakan adalah which is not true. Berarti yang ditanyakan adalah yang salah ya, tentang statement of the text. Well, di situ clue-nya ada di paragraf pertama ya, mengenai terjadinya itu tadi cerita tentang anak manusia yang dirawat oleh serigala. Nah, sedangkan di situ kan terjadinya kalau di dalam teks itu sekitar 700 BC. Sedangkan kalau yang di opsi C ya, itu disebutkan hanya only in 19th century. Nah, berarti otomatis dia sudah bertolak belakang ya. Bertolak belakang dengan ini ya, maka otomatis jelas jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian nomor 27. Oke, yang ditanyakan adalah main idea of the text. Lagi-lagi ya, kalau yang ditanyakan adalah of the text berarti secara keseluruhan. Nah, sekarang tinggal kalian lihat aja di paragraf 1 dan 2 itu yang dia itu membicarakan tentang apa saja. Oke. Berarti jelas ya kalau untuk teksnya itu membicarakan tentang human child ya, anak yang dirawat oleh serigala. Jadi taken care by wolf seperti itu ya. Oke, jadi ini ceritanya di opsi berapa itu? B. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 28 ya. The doctor was able to work with the boy because. Oke, berarti nomor 28 itu kalian cek di paragraf kedua ya. Si dokternya itu bisa bekerja sama ya dengan si cowok atau anak laki-laki tadi itu karena kalau yang di paragraf kedua itu kalian perhatikan ada kata baris keempat ya, ada kata the doctor the boy's confidence. Nah, ini dia clue-nya ya. The boy's confidence. Confidence di sini berarti dia yang dimaksud adalah
si dokter itu berarti bisa memenangkan atau bisa mengambil kepercayaannya si anak-anak itu tadi. Jadi dulunya dari confidence. Nah, dalam artian itu sama dengan yang A ya. Si boy tadi trusted si dokter itu tadi ya. Jadi yang A. Oke, nomor 29 di sini saja ya. Oke, 29 di sini the word litter. Berarti itu ada di paragraf pertama ya, baris terakhir yang ada bold it, yang di bold hitam ya. Litter kalau dalam konteks ceritanya, litter di situ berarti sama dengan keturunan ya. Litter itu berarti dia keturunan, maka yang maknanya sama dengan keturunan adalah offspring ya. Gitu, karena disitu ceritanya a wolf loses her litter. Berarti kan serigala itu kehilangan keturunannya, maka dia baru mencari anak manusia untuk menggantikan anaknya yang hilang atau meninggal. Well, pas nomor 30 ya. Oke, the word he ya di baris ke-5 ya. Itu bisa diganti atau replace atau sama dengan sinonim tadi ya. Sinonim ini. Berarti he di situ kita tinggal lanjutkan aja ya kalimatnya. He did not walk erect, could not speak intelligibly, berarti yang tidak bisa berjalan dengan tegak, terus habis itu tidak bisa ngomong secara lancar, itu kan jelas berarti the boy ya. Berarti di situ tadi di opsi yang delta. Kalau yang 29 tadi berarti di opsi B ya. Well, jadi itu untuk pembahasan kali ini untuk TBIX 4. Nah, setelah ini kalian bisa langsung menuju ke WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Silakan kalau misal kalian ada pertanyaan atau ada yang masih bingung tentang pembahasan di video ini, kalian bisa langsung tanyakan aja, nggak perlu sungkan-sungkan ya, karena kita nanti pasti akan membantu kalian untuk menjelaskan. Oke, jadi sekian, tetap jaga kesehatan kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.